Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita berjumpa lagi bersama saya, Sahrudinur. Kali ini saya akan bercerita tentang alam dan kehidupan selanjutnya. Alam menyediakan segala kebutuhan kita hingga anak cucu kita nanti. Bersahabat dengan alam dengan cara merawat alam. Ketika kita merawat alam, alam terawat dan alam akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Bagaimana merawat alam? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita beradaptasi dengan alam. Yang kedua, bagaimana perubahan alam itu bisa mempengaruhi lingkungan hidup kita. Yang ketiga, bagaimana dampak lingkungan akibat dari ulah manusia. Yang keempat, memodifikasi merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Pada prinsipnya, menghormati alam merupakan salah satu prinsip dari 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup, yang mana menjadi sumber kesadaran bagi manusia dalam bertindak terhadap alam dan lingkungan hidup, di mana manusia itu tinggal. Prinsip tersebut muncul sebagai penyadar bagi manusia yang selalu merusak alam. Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana merawat alam agar nantinya akan terus lestari hingga anak cucu kita nanti. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang perlu kita perhatikan, pisahkan sampah organik dan sampah non-organik agar mudah dalam penanganannya nanti. Saya akan bercerita tentang 3R. Apa itu 3R? Dalam hal pengelolaan sampah melalui daur ulang, ada 3 hal yang diperhatikan, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse yaitu berarti menggunakan kembali. Bagaimana maksudnya? Sederhananya, langkah reuse ini mengajak kita untuk memakai ulang barang-barang yang telah digunakan sebelumnya. Dengan begitu, kita pun dapat mengurangi kemungkinan sampah yang ditimbulkan dari produk sekali pakai. Prinsip reuse ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali sebelum membuang sebuah barang, sekaligus memperhitungkan kemungkinannya agar bisa digunakan kembali. Yang kedua, reduce atau mengurangi tumpukan sampah adalah prioritas utama dari konsep 3R. Artinya, Anda disarankan untuk meminimalisir penggunaan produk yang nantinya menjadi sampah. Mengapa demikian? Sebab dengan mengurangi produk produksinya sejak awal akan sangat membantu menurunkan potensi timbunan sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh penerapan langkah reduce ini yaitu dengan membawa botol minuman lewat penggunaan makanan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian, sehingga bisa dipakai berulang kali dan mengurangi penimbunan sampah. Recycle atau mendaur ulang adalah langkah 3R yang terakhir, yang bermaksud untuk memberikan kesempatan kedua
pada suatu produk sehingga bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru hasil daur ulang tersebut dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Selain mengurangi sampah, tahap recycle ternyata juga dapat cukup menguntungkan dari segi ekonomi. Ada beberapa contoh penerapannya, yaitu seperti mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, memanfaatkan misalnya CD atau DVD sebagai tempat tatakan gelas. Bolam lampu bekas bisa kita gunakan kembali menjadi pot tanaman gantung, atau benda-benda plastik dengan mengubah limbahnya menjadi kerajinan tangan seperti tempat pensil, peralatan dapur, atau bahkan pot bunga. Sampai di sini mungkin kalian sudah memahami apa itu reuse, dan recycle. Tapi ada beberapa hal yang tidak kalah penting, yaitu penghematan pemakaian sumber daya listrik maupun air. Pastikan lampu dan keran air dalam kondisi mati setelah tidak digunakan kembali. Dengan melakukan penghematan pemakaian sumber daya listrik dan air, berarti kita sudah turut menjaga keseimbangan lingkungan dan alam. Ada beberapa hal dalam menjaga keseimbangan lingkungan, yaitu dengan cara memodifikasi lingkungan, dengan mengendalikan arus air dari sumber alami, digunakan untuk irigasi, serta mencegah banjir pada wilayah-wilayah yang ditempati oleh manusia. Untuk di bidang pertanian misalnya, ada bidang-bidang tanah kosong, itu kita manfaatkan jangan sampai menjadi lahan tidur. Bisa kita gunakan misalnya untuk berkebun maupun untuk beternak. Dengan menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya, berarti kita sudah mewariskan kehidupan yang layak untuk anak cucu kita nantinya. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalteng berakhlak, penuh dengan keberkahan. Sampai jumpa.